penguatan karakter bagi para siswa, sebuah kepedulian yang digagas oleh jajaran Polres Cirebon Kota bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Cirebon melaksanakan kegiatan sosialisasi anti-bullying atau perundungan yang dilaksanakan di SMKS Nasional Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Pemberian pemahaman serta dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan bullying atau perundungan baik bagi pribadi maupun orang lain dan lingkungan sekitar, sehingga kegiatan ini diharapkan menjadi bagian membentuk karakter generasi muda. Ya, jangan sampai itu dilakukan. Itu sangat bahaya sekali. Ya, jadi bisa nanti kalian lihat begitu banyak sekali yang menderita. Halo. Dan yang selanjutnya adalah pernah menjadi korban bully sehingga dia nggak terima, dia membuli lagi. Janganlah, nggak boleh. Oke, frustasi dan yang lainnya next. Dua orang maju ke depan, saya kasih hadiah. Mau hadiah? Maju ke depan. Muhammad 12 CP. Ayo, kamu apanya yang benar? Enak apanya? Enak belajar. Terus? Enak apa lagi? Hah? Berarti dia memang berbaik hati, tidak ada yang namanya satu istimewaan, semuanya rata. Dia mencintai gurunya seperti orang tuanya sendiri. Oke, Tono. Sekarang Muhammad Ridho Hidayah, Masya Allah, Ridho Ilahi. Pertanyaan Bunda nggak panjang, nggak lebar. Ridho, menurut kamu yang namanya hubungan apa ya? Kasih sayang pacaran. Kamu udah punya pacar? Masa ganteng ini gak punya pacar? Menurut kamu ketika ada teman kamu yang pacaran sudah kelewat batas, kamu sebagai teman apa yang harus kamu lakukan? Dengerin. Siap, akan saya jawab pertanyaan dari Bunda. Mungkin menegurnya atau memberitahu kepada hal-hal yang baiknya juga. Boleh kita main ke rumah cewek tapi ada batas waktunya juga, Bu. Umur beliau adalah 50 tahun, Ibu. 50 tahun dari atas. Sekarang Bunda minta sama kalian berdiri semua. Berdiri. Ya. Yuk, diangkat. Tangan kanan. Sekarang tolong ikutin Bunda ya. Guru tolong perhatikan anak-anak yang tidak konsen. Oke? Pegang telinga. Pegang kanan masih konsentrasi. Lagi di atas. Yuk, tangan lagi di atas. Tangan kanan. Oke, ikutin Bunda. Ya, gerak-gerakan tangan. Sekarang pegang mata. Pegang. Oke, untuk kita pegang teman kita sebelahnya. Sebelahnya pegang. Konsen. Oke ya. Hidup kita. Sama kalian yang keras, bilang sama kalian, sama teman kalian bahwa kita teman, bahwa kita saudara, dan kita akan sukses. Oke, ya. Kan ada. Kita teman, yang keras kita teman. Kita saudara dan kita akan sukses. Sekarang pegang lutut kita. Yo, pegang lutut kita. Katakan sama teman kita. Kita teman, kita saudara dan kita akan sukses. Yo.
diam di tempat, nanti kamu akan mendapatkan air minum sama snack, ya. Nanti jaguta. Ya udah, yang penting bahagia, senang, ya. Memang hidup kamu harus banyak senang, jangan sedih. Silakan dinikmati snacknya. Hadapnya, duduknya yang santai, ngadep ke depan. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana suaranya? Selamat pagi. Apa kabar para siswa? Apa kabar para siswa? Alhamdulillah, kita langsung mulai aja ya. Konsentrasi akan disampaikan oleh Pak Indra sebagai kasih dari Polres. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Buaya, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa SMKN nasional yang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iman Indro Santoso. Kebetulan saya perwakilan dari Kapolres. Saya diminta oleh Bapak Kapolres Pak Fahri untuk memberikan materi di sini. Ya, karena terkait dengan perundungan bullying yang mana sudah menjadi tugas sehari-hari dari unit PPA. Unit PPA itu apa? Perlindungan anak. Unit perempuan dan perlindungan anak. T-nya 2, perempuan dan perlindungan anak. Nah, di sini terkait dengan materi bullying. Ini semua udah pada sarapan belum? Udah, tadi kan yang dimakan. Ya. Ini nggak ada yang perempuan ya? Berarti cowok semua ya? Ada satu. Mana? Kelihatan ya. Nah. Terus saya mau nanya, ini yang rumahnya paling jauh di mana? Ya, Cibaringin. Macam-macam ya. Kita di sini membahas masalah perundungan. Tadi sudah dijelaskan ya sama Bunda Vivi ya, apa itu perundungan. Perundungan itu ada yang psikis, ada yang secara seksual, ada yang fisik. Yang sering terjadi fisik ya. Nah, ini kita akan bahas. Jadi yang di hadapan saya ini anak-anak semua. Jadi yang dinamakan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimaksud dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Sebagaimana undang-undang pertamanya Undang-Undang 2003 tahun 2000 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kembangan masa sekolah, masa anak-anak 2 sampai 6, usia sekolah masa anak-anak akhir 7 sampai 12. Nah, ini adik-adik ini masa remaja. Masa remaja ini yang harus memang menjadi perhatian kita bersama. Karena adik-adik lagi mencari jati diri. Saya mau kemana? Saya mau jadi apa? Adik-adik masih tidak tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Kalau yang ajarinya salah, bukan salah. Kalau yang lihatnya salah, bukan salah. Jadi tergantung adik-adik ini bergaul. Ya, kalau adik-adik bergaulnya sama geng motor, ya adik-adik jadi geng motor. Kalau adik-adik jadi bergaulnya sama penjahat, ya adik-adik jadi penjahat. Ya, makanya di usia inilah, di masa remaja inilah, adik-adik ini menentukan masa depannya. Jadi jangan sampai salah melangkah. Ya, jangan sampai salah melangkah. Kalau adik-adik salah bergaul, salah melangkah, salah berteman, bertemannya sama yang salah, nanti bisa salah.
menyesal di kemudian hari. Kalau sudah menyesal, nanti masa depan akan punya. Nanti kasihan orang tua. Orang tua cari uang buat nyekolahin adik-adik, untuk ngasih bekal ke adik-adik. Baik adik-adik ini menjadi orang sukses, melebihin bapak ibunya. Ya, cari uang, banding pulang siang malam, ya, jangan kecewakan orang tua. Ya, karena orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai orang tuanya ini cari duit, adik-adik tawuran. Ya, ikut-ikutan yang tadi salah gaul itu. Ikutan apa? Ikutan teman Pak. Apa? Solidaritas Pak. Solidaritasnya yang benar. Jangan ikut solidaritas yang salah. Pak, nggak enak Pak sama teman katanya. Saya masa nggak belain teman Pak. Mana sih nggak belain alma mater Pak? Nggak ada. Masalahnya di Teknik Polri namanya jiwa korsa. Tapi jiwa korsanya yang benar. Berbahu apa? Bahu membahu yang benar. Jangan yang salah. Karena kalau udah salah itu ada ancaman pidananya Pak. Anak kecil, nah di sini mungkin ada nih, nggak usah tanyakan sama haknya sendiri siapa yang pernah diamankan sama polisi. Sok, mana? Asok, ada berapa? Sok, yang jujur. Nanti sana tuh ke sekolah juga, ke polsek atau ke polres. Adik-adik ini nggak tawuran, cuma ikut-ikutan. Karena kalau adik-adik tawuran, adik-adik udah nggak di sini. Adik-adik nggak di sini. Pasti adik-adik udah ada di lembaga permasyarakatan atau di lembaga latihan anak untuk dibina. Karena semua ada ancaman hukumannya. Coba adik-adik dia sekarang, ya, namanya geng motor, nggak di kota, nggak di kabupaten. Menurut undang-undang aturan ada perbuatan pidana. Ya. Apa itu perbuatan pidana itu? Perbuatan yang menurut aturan itu mempunyai ancaman hukuman pidana yang bisa diproses hukum. Kata Bunda Wiwi tadi, sepertinya yang meskipun anak-anak itu bukan berarti bebas. Contoh, bawa saja itu diatur di Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 pasal 2 ayat 1. Ancaman hukumannya 10 tahun, bisa dipenjara. Pak, apa sih Pak yang pidana yang bisa dipenjara? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi ada juga yang di bawah 5 tahun bisa dipenjara, pasal pengecualian. Itu orang 82 atau dan sebagainya, itu ancamannya 4 tahun, tapi masuk pasal pengecualian. Terus Pak, mau nanya, kenakalan remaja kayak bullying atau penganiayaan ada fisik, maksudnya kan penganiayaan, misalkan mukul, mengejek, itu ada pidananya. Pasal di KUHP itu diatur di pasal 351 tentang penganiayaan. Itu misalkan ada luka berat, itu ancamannya 5 tahun. Adik-adik itu bisa dilakukan penahanan kalau misalkan adanya luka berat, misalkan pakai celurit nih, ya kan? Itu bisa, itu sendirian kalau penganiayaan. Tapi biasanya diyutokan, digabungkan sama pasal pengeroyokan. KUHP itu pasal 170, itu lebih berat. Dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Apa sih Pak orang atau barang? Jadi kalau ada misalkan ada satu orang yang lawan misalkan mau tawuran, anggapnya itu bullying. Karena kenapa sih faktor bullying karena berbeda? Kenapa sih kita berbeda harus ribut? Kan begitu. Karena berbeda sekolah, karena berbeda ini. SMK hari ini ada kegiatan workshop penguatan karakter bebas perundungan buat sekolah. Intinya kita ingin memberikan pengetahuan kepada siswa seluruhnya apa sih kategori perundungan itu. Alhamdulillah narasumbernya sangat kompeten, Ketua KPAI di Kabupaten Cirebon. Itu Bapak. Harapannya siswa jadi tahu yang selama ini dia tidak tahu tentang yang kata orang Cirebon sering ngece temennya, dia jadi tahu bahwa itu ternyata masuk kategori perundungan. Ketika guyonan yang berlebihan itu bisa kena kategori pasal pembulian. Dan mudah-mudahan ini anak-anaknya juga bisa
menjadi agen untuk masalah pembulian ini di luar sekolah, di kampungnya, di lingkungan tempat tinggalnya, supaya tidak terjadi lagi pembulian yang selama ini terjadi. Jadi agen untuk penyampaian pembulian itu, intinya ketok tular ya. Jadi setelah dia tahu hal-hal yang menjadi ranah pembulian itu, dia bisa sampaikan minimal ke keluarga, ke teman di lingkungan sekolahnya, seperti itu, teman di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, minimal seperti itulah. Dan yang paling penting dia akan hati-hati lagi dalam bercanda, dalam bergurau, dalam hal bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Anda akan mendapatkan sanksi dan akibat dari perbuatan adik-adik semuanya. Kapok nggak? Kapok? Mau ngulangin lagi? Yang keras dong. Indonesia. Ya, oke. Itu adalah akibat yang tadi dikatakan sama Pak Kanit. Akibat dari perbuatan-perbuatan yang awalnya adalah bully. Bully akan mengakibatkan begitu banyak kejadian-kejadian, dan jangan sampai Anda melakukan bully, Anda akhirnya berhadapan dengan hukum, yaitu di penjara. Bagi ini, ayo sini. Baik kan, salah juga dikasih hadiah, cuman salah 2 kali tak kemplang kan. Hindarin dari bully, pelaku maupun korban, ya pelaku dari bully, hindari yang namanya berbicara dengan orang-orang yang sifatnya dia mengejek atau dia sifatnya adalah negatif. Hindari ngomong atau bicara berperilaku yang negatif. Bicaralah yang positif, bicaralah yang menyenangkan, ya bersikaplah yang menyenangkan, sehingga orang akan memberikan kesan yang baik dan dia tidak akan membuli atau kita akan dibully. Ayo, ayo. Oke, ya nanti. Saatnya kita introspeksi diri. Oke. Tidak boleh ada yang bicara. Saat ini lepaskan semua permasalahan yang ada di sekolahan. Tundukkan kepala saya, ya. Lepaskan semua permasalahan yang ada di luar rumah maupun yang ada di sekolah, mempunyai masalah apapun. Lepaskan semua, kosongkan pikiran kalian, tolong matanya dipejamkan ya. Oke. Bayangkan pada hari ini orang yang kita cintai, orang tua kita. Bayangkan orang tua kita ada di depan kita, sedang melihat kita. Dia dengan sedih karena melihat anaknya yang tidak pernah mau menuruti, tidak pernah mau berbakti, dan tidak beribadah kepada orang tua. Bukan untuk bercanda, tolong. Ya. Berapa besar kesalahan kita terhadap orang tua kita? Berapa banyak kesalahan kita pada orang tua kita, sedangkan kita belum pernah memberikan satu kebahagiaan kepada orang tua kita. Kita selalu memberikan aib, memberikan kesulitan, memberikan kesengsaraan, dan memberikan tetesan air mata untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita menderita. Anak-anakku semuanya,
perlakuan kita, dan dia sakit, dan akhirnya dia meninggal, dan ditinggalkan orang tua. Orang tua kita akhirnya ada di liang lahat, sedangkan kita belum pernah berbuat apapun terhadap orang tua kita. Orang tua kita mengandung kita, orang tua kita menyusui kita, membesarkan kita, tapi kita tidak pernah patuh. Yang ketiga, Ibu, Bapak, maafin aku. Maafin aku karena aku belum bisa berbakti, aku belum bisa membanggakan Ibu dan Bapak. Saya mohon dengan sangat untuk kedua orang tuaku diberikan kesehatan sehingga bisa melihat saya sampai sukses. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadikan saya menjadi anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua saya, ya Allah. Jadikan saya anak menjadi anak didik yang baik dari guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami berjanji tidak akan lagi kami membuat ulah lagi. Kami berjanji, saya berjanji tidak akan mengecewakan lagi orang tua maupun guru-guru kami, ya Allah, ya Rabbana. Jadi kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak guru doa ini namamu semuanya minta maaf, semuanya minta maaf. Oke, ya, ya. Karena masih ada satu deklarasi lagi, ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik untuk kita semuanya. Bahwasanya ke depan kita akan lebih baik lagi dan kita harus selalu berbuat baik. Oke, sekarang kita akan deklarasi tentang duta perlindungan bully, ya, untuk teman-temannya. Nah, bila mana terjadi menemukan anak yang dibully, kalian segera bicara sama guru BK dan segera hubungin KPAID. Haji Nono, jadi contoh loh kalian.
Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya selaku siswa SMKN Nasional. Berjanji. Akan mengikuti peraturan perundang-undangan. Dan menjaga ketertiban masyarakat. Dan tidak akan mengikuti perundungan ataupun bullying terhadap sesama. Dan apabila kami melakukan perundungan, maka kami siap untuk diproses secara hukum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi tentang perundungan ataupun bullying di SMKS Nasional. Nah, intinya Polres Cirebon Kota bekerja sama dengan KPAID Bunda Vivi untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa SMKS Nasional tentang bahayanya perundungan ataupun bullying yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu tawuran ataupun keributan antar siswa. Sehingga ini adalah salah satu upaya dari pihak kepolisian Polres Cirebon Kota yang mana merupakan program dari Bapak Kapolres AKBP M. Fahri Siregar untuk terus mendukung Polres Cirebon Kota yang tertib dan aman dari segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh anak maupun lainnya. Alhamdulillah untuk di Polres Cirebon Kota untuk perundungan ada beberapa, cuma belum sampai kepada tingkat penyidikan karena namanya terhadap perkara pidana anak itu ada namanya restoratif justice yang diutamakan, sehingga ada beberapa pun masih bisa dilakukan musyawarah dengan melibatkan guru, orang tua, para pihak Bapas dan Pengsos. Alhamdulillah tidak ada perkara yang sifatnya nasional ataupun viral. Sosialisasinya di sini saja atau? Tentunya sosialisasi akan terus berlanjut. Tadi kita sudah berkomunikasi dengan Bunda Vivi selaku KPAID akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini. Rencananya besok menurut beliau di SMKN Weru katanya. Dan tentunya di wilayah Cirebon Kota pun akan terus berkolaborasi, tempatnya akan diinformasikan selanjutnya. Apa sekarang ini kan memang KPAID dengan pihak kepolisian dalam hal ini adalah PPA sedang terus menggalakkan kampanye perundungan bully, yang dimana perundungan bully ini kita berharap kedepannya tidak akan terjadi lagi, dan kami dari KPAID khususnya menginginkan nanti di mencapai tahun 2030 2040 akan benar-benar terbentuk anak-anak Indonesia ini anak-anak yang berkualitas, ya. Jadi dari sekarang inilah KPAID bekerja sama dengan beberapa pihak yang terkait untuk terus kita galakan, kita kampanyekan tentang perundungan bully, khususnya adalah di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah hari ini kita KPAID dengan PPA Polres Kota Cirebon melakukan perundungan bully di sini di SMK Nasional, yang dimana ini sekolahan yang memang butuh sentuhan dari pihak-pihak yang lain untuk supaya anak-anaknya lebih baik lagi. Jadi saya berharap kepada masyarakat semuanya, kepada guru-guru, kepada orang tua untuk diberikan edukasi tentang bully terhadap anak-anak. Memang kalau untuk Kota Cirebon tidak terlalu banyak ya, tapi untuk kabupaten lumayan banyak. Dan ini untuk orang tua korban maupun pelaku dari bully ini tidak pada mau melapor. Padahal harusnya segera laporkan bukan berarti
kita langsung kita pidanakan. Kalau unsurnya itu memang tidak ada pidananya, ya kita dengan dengan cara kita berikan healing dan pengetahuan tentang bully. Jadi lebih baiknya orang tua ketika melihat ada perubahan-perubahan pada anaknya, misalkan anaknya ternyata tahu-tahu jadi pendiam, anaknya ternyata tahu-tahu dia temperamen, marah-marah lah yang tanpa sebab, dan dia ada di dalam rumah mau mengurung diri atau apa. Nah itu harus segera peka orang tuanya, anaknya kenapa, ada apa, dan coba tanyakan dengan baik. Dan itu misalkan ada permasalahan di sekolah, juga komunikasikan dengan pihak sekolah. Nah di sini juga pihak sekolah berperan penuh terhadap yang namanya bully, ya korban maupun pelaku gitu. Jadi ada keterkaitannya. Jadi masyarakat silakan untuk bisa konsultasi, bisa melaporkan tentang anaknya yang jadi korban bully maupun jadi pelaku bully. Dari Kota Cirebon, tim liputan melaporkan.